Salam Nafiri. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai anak manusia, khususnya pada kedatangannya yang kedua kali dari video Pondok Nabi 2003. Nah, ada orang yang mengklaim dirinya sebagai Paulus kedua, tapi saya tidak menyebutnya sebagai Paulus kedua, melainkan Paulus Kuadrat atau Paulus Kopian. Dan pernyataan tersebut akan ditanggapi oleh teman saya, Melianus Hura. Dia tidak tahu kalau yang mau datang itu siapa sebenarnya. Yang mau datang sebenarnya adalah anak manusia. Bukan Tuhan Yesus Kristus yang mau datang kedua kali. Anak manusia ini akan datang dari Indonesia, dari timur dunia. Itulah Indonesia. Dan seluruh dunia harus mengetahui bahwa nubuat dari Tuhan Yesus Kristus menubuatkan bukan dia yang mau datang kedua kali, tapi anak manusia. Sehingga seluruh dunia ini dalam kesesatan, dalam kebodohan, menanti-nanti hal yang tidak akan datang, malah yang sudah datang akan ditolaknya. Rasul Paulus II akan membuka rahasia yang tersembunyi ini. Kita membaca nubuatan dari Tuhan Yesus. Nah, saudara, kita akan memberikan sebuah komentar terhadap ajaran beliau yang mengklaim dirinya sebagai Rasul Paulus yang kedua. Saya juga heran kenapa orang-orang seperti ini masih dipelihara oleh Tuhan. Tapi tentunya kita mengerti bahwa penyesat itu pasti dan harus ada. Itu ajaran Kristus sendiri, dan bahayanya kalimat itu tidak berhenti demikian saja. Kristus menyatakan bahwa celakalah orang yang menyesatkan itu. Lebih baik sebuah kilangan, batu kilangan diikat di lehernya dan dibuang ke dalam laut. Tetapi jangan demikian. Itu nanti harinya Kristus sendiri yang menghakimi beliau. Tetapi kita sebagai seorang Kristen, pengikut Kristus yang sejati, kita mau mengajarkan kebenaran. Nah, saudara, kalau saudara tadi memperhatikan atau menonton video sebelumnya, beliau menyatakan bahwa dirinya adalah seorang Rasul Paulus yang kedua, dan dengan ajaran-ajarannya menjelaskan bahwa Yesus Kristus tidak datang kedua kali. Dan dilanjutkan, Yesus Kristus pribadi yang datang pada kedua kali itu bukanlah Yesus Kristus, tetapi adalah anak manusia. Ini kita akan menanggapi satu persatu untuk menjelaskan apakah Yesus Kristus itu adalah anak manusia. Apakah anak manusia yang datang kedua kali itu adalah Yesus Kristus? Keduanya sama. Yesus Kristus adalah anak manusia yang datang kedua kali itu, dan anak manusia itu sendiri adalah Yesus Kristus. Kalau kita memperhatikan bagaimana karya Kristus di dalam Injil, 4 kitab dari 4 penulis yang adalah murid-murid dari Kristus sendiri atau orang-orang terdekat dari rasul-rasul, beliau menjelaskan, menuliskan bahwa anak manusia itu, ini menjelaskan percakapan Kristus bersama dengan murid-muridnya. Contohnya di dalam Matius pasalnya yang ke-12, di situ menjelaskan anak manusia itu seperti tanda Nabi Yunus. Seperti Nabi Yunus di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia. Nah, saya tak mau tanya sama beliau kepada Rasul Paulus Kuadrat ini. Apa buktinya? Siapa orang yang Anda maksud bahwa dia adalah anak manusia? Apa buktinya? Apakah beliau orang yang Anda maksud dalam anak manusia yang ada di sorong sana? Dia sudah pernah mengalami yang seperti Kristus jelaskan di dalam Injil, 3 hari 3 malam di dalam perut bumi? Mana buktinya? Kita sebagai orang Kristen, memang kekristenan harus rasional. Tetapi bukan kekristenan juga bukan golongan dari rasionalisme. Artinya kekristenan itu bisa dibuktikan imannya berdasarkan kitab suci. Alkitab itu sendiri firman Allah. Nah, itu baru 1-2 kriteria atau hal-hal yang pernah dijelaskan atau dialami oleh Yesus ini yang adalah anak manusia.
Salah satunya anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Anak manusia berkuasa mengampuni dosa dan lain sebagainya. Setahu saya baru kali ini saya mendengarkan bahwa anak manusia ini ada di Sorong sana, ada di Indonesia ini. Nah itu hanya komentar singkat saja. Tetapi untuk selanjutnya, kalau beliau menjelaskan dengan pernyataan bahwa Yesus Kristus tidak datang kedua kali, ini pernah dijelaskan di dalam Petrus pasalnya 2 Petrus pasalnya yang ketiga. Di situ dijelaskan adanya nabi-nabi palsu, pengejek-pengejek palsu. Di situ mereka menanyakan, di manakah janjinya bahwa dia akan datang kedua kali? Kok sampai sekarang tidak ada seperti itu. Tetapi Rasul Petrus mau menjelaskan, menjawab ajaran-ajaran dari nabi-nabi palsu seperti itu, yang menyatakan bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk kita mau bertobat, untuk kita mau percaya kepada Kristus. Tuhan itu tidak pernah menyanyiakan atau tidak pernah menepati janjinya. Janjinya itu pasti dia lakukan. Kenapa? Karena Tuhan itu bukan pendusta. Kalau Kristus tidak datang kedua kali, berarti dia adalah pendusta. Allah adalah pendusta, tetapi Tuhan bukan pendusta. Alkitab menjelaskan bahwa kalau kita sendiri kita tidak bisa setia, kita bisa mengingkari janji kita. Dia tidak bisa melakukan demikian karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Itu adalah sifat-sifatnya sendiri. Dia setia, dia pasti menepati janjinya. Saudara, yang saya mau katakan bahwa janganlah kita menjadikan dunia ini dunia yang penuh dengan khayalan, dunia yang penuh dengan drama, bukan dunia yang nyata. Tetapi jadikanlah dunia ini adalah dunia yang nyata. Kenapa saya berkata demikian? Jikalau kita melihat di dalam tubuh kekristenan sendiri banyaknya ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Alkitab. Sepertinya dunia ini dunia yang penuh dengan drama karena penuh dengan konflik yang mendasarkan ajarannya itu dengan Alkitab, padahal bukan Alkitabiah, tapi mendasarkan ajarannya dengan Alkitab. Artinya pikiran kita masukkan ke dalam Alkitab, bukan Alkitab yang kita keluarkan kebenaran-kebenarannya untuk kita pahami dan kita jelaskan kepada orang lain. Dua himbauan yang saya berikan, yang saya minta kepada saudara sekalian secara umum bagi umat Kristen dan bagi umat dari agama manapun. Marilah kalau kita mendengarkan khotbah-khotbah atau ceramah-ceramah dari para pemuka agama, kita harus berhati-hati. Kalau kita sebagai orang Kristen dengarkan khotbah seorang pendeta, seorang hamba Tuhan, tetapi kita harus selalu kembali kepada kitab suci, kepada Alkitab. Karena khotbah pendeta bisa saja salah, dan kita harus selalu kembali kepada Alkitab karena Alkitab tidak bisa salah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kepada para hamba Tuhan, kepada para pendeta, pengkhotbah di dalam sebuah gereja lokal, baik di agama Kristen juga maupun para penceramah atau para pemuka agama di agama-agama manapun, saya minta supaya kita mengajarkan yang benar, supaya ajaran kita itu benar-benar memanusiakan manusia, supaya manusia itu menjadi manusia yang sesungguhnya, bukan merusak dunia yang sudah rusak ini, tetapi kita harus membawa kehidupan kita untuk berkenan di hadapan Tuhan. Demikian tanggapan saya dan himbauan saya untuk kita semua, kiranya ini dapat menolong dan memberkati kita semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oke, demikianlah tanggapan dari kami, channel Nafiri Keluarga. Jika ada komentar dari Bapak, Ibu, Saudara-saudari, baik yang sependapat maupun yang tidak, tolong tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga like, subscribe YouTube ini, dan tekan tombol notifikasi untuk mendapatkan video-video kami selanjutnya. Tuhan memberkati. Salam Nafiri.